Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai Financial Statement for a Manufacturing Business. Dengan anggota kelompok yang pertama Oriza Pratya Paramita Wirayuda dengan NPM akhir 174, yang kedua Sagita Dwi Rahmadini dengan NPM akhir 182, yang ketiga Aninda Feliansa dengan NPM akhir 204, yang keempat ada Rahmatisa Febiana dengan NPM akhir 208. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai balance sheet for a manufacturing business. Laporan keuangan untuk perusahaan manufaktur terdiri dari laporan yang mirip dengan bisnis jasa dan dagang, seperti laporan laba ditahan dan laporan arus kas. Namun, neraca atau balance sheet dan laporan laba rugi atau income statement pada perusahaan manufaktur lebih kompleks karena perusahaan harus mencatat biaya produksi. Di dalam neraca, perusahaan manufaktur melaporkan 3 jenis persediaan, yaitu yang pertama, materials inventory atau persediaan bahan baku. Berisi biaya bahan langsung maupun tidak langsung yang belum masuk proses produksi. Contoh untuk perusahaan Legend Guitars yaitu kayu, senar gitar, lem, dan amplas. Yang kedua yaitu work in process inventory atau persediaan barang dalam proses. Berisi biaya bahan langsung, tenaga kerja langsung, serta overhead pabrik atas produk yang sedang dalam proses tetapi belum selesai. Contohnya, gitar yang sedang dirakit tetapi belum selesai. Yang ketiga ada finished goods inventory atau persediaan barang jadi. Produk yang telah selesai diproduksi tetapi belum terjual. Contohnya, gitar yang telah jadi namun masih menunggu pembeli. Selanjutnya, apa sih perbedaan perusahaan dagang dengan perusahaan manufaktur? Perusahaan dagang sendiri hanya memiliki merchandise inventory atau persediaan barang dagang. Sedangkan perusahaan manufaktur seperti Legend Guitars memiliki 3 jenis persediaan, yaitu materials, work in process, dan finished good. Selanjutnya, untuk pelaporan persediaan, semua jenis persediaan pada perusahaan manufaktur dilaporkan pada aset lancar di neraca. Baik, untuk laporan keuangan berikutnya yaitu income statement for a manufacturing business atau laporan laba rugi untuk manufaktur. Jadi, laporan laba rugi untuk bisnis perdagangan dan manufaktur itu berbeda. Perbedaan ini terutama terletak dalam pelaporan harga pokok barang dagangan yang tersedia untuk dijual dan yang terjual selama periode tersebut. Di bawah ini terdapat perbedaan di antara laporan laba rugi untuk bisnis perdagangan dan juga manufaktur. Bisa dilihat kalau manufaktur itu ditambah dengan cost of goods manufaktur, kemudian ada cost of finished goods available for sale, dan juga cost of goods sold. Nah, bisnis perdagangan ini membeli barang dagangan yang siap dijual kembali kepada pelanggan. Total biaya barang dagangan yang tersedia untuk dijual selama periode tersebut ditentukan sebagai berikut. Beginning merchandise inventory dikurangi ditambah dengan net purchase sama dengan merchandise available for sale. Kemudian untuk cost of merchandise sold atau harga pokok penjualan itu ditentukan dengan cost of merchandise available for sale dikurangi dengan ending merchandise inventory sama dengan cost of merchandise sold. Nah, produsen memproduksi produk yang dijualnya menggunakan bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Total biaya produksi produk yang tersedia untuk dijual selama periode tertentu disebut dengan harga pokok produksi. Cost of finished goods available for sale ini ditentukan dengan beginning finished goods inventory ditambah dengan cost of goods manufacture. Nanti akan menghasilkan cost of finished goods available for sale. Sedangkan untuk cost of goods sold itu ditentukan dengan
Cost of finished goods available for sale dikurangi dengan ending finished goods inventory sama dengan cost of goods sold. Saya Oriza, NPM akhiran 174 akan menjelaskan tentang cost of goods manufactured. Cost of goods manufactured digunakan untuk menentukan cost of goods sold, yang selanjutnya diperlukan dalam penyusunan income statement. Perhitungan ini umumnya dilakukan melalui suatu laporan yang disebut Statement of Cost of Goods Manufactured. Laporan tersebut merangkum seluruh biaya produksi yang terjadi selama satu periode. Pada Statement of Cost of Goods Manufactured, perhitungan dimulai dengan beginning work in process inventory. Selanjutnya, bagian direct materials disusun dengan mencatat beginning materials inventory, kemudian ditambahkan purchase selama periode berjalan untuk memperoleh cost of materials available for use. Jumlah tersebut dikurangi ending materials inventory, sehingga diperoleh cost of direct material use. Komponen biaya berikutnya adalah direct labor serta factory overhead. Ketiga unsur biaya direct material use, direct labor, dan factory overhead dijumlahkan untuk memperoleh total manufacturing cost incurred. Nilai ini ditambahkan dengan beginning work in process inventory, lalu dikurangkan dengan ending work in process inventory, sehingga menghasilkan cost of goods manufactured. Dengan demikian, penyusunan Statement of Cost of Goods Manufactured mengikuti 3 langkah utama. Yang pertama adalah menentukan cost of material use, yang kedua menentukan total manufacturing cost incurred, dan yang ketiga adalah menentukan cost of goods manufactured. Yang selanjutnya adalah flow of manufacturing cost atau alur biaya manufaktur, yang menjelaskan bagaimana biaya produksi bergerak dari satu tahap ke tahap berikutnya sampai menjadi cost of goods sold. Prosesnya yang pertama adalah dari 3 komponen utama biaya produksi. Yang pertama adalah direct materials atau bahan baku yang akan dipakai dalam proses produksi. Yang kedua adalah direct labor atau tenaga kerja yang mengerjakan produk. Yang ketiga ada factory overhead yang mencakup semua biaya pabrik selain bahan langsung dan tenaga kerja langsung. Yang kemudian proses kedua ada direct materials yang belum digunakan, disimpan terlebih dahulu dalam materials inventory. Ketika bahan tersebut mulai dipakai dalam proses produksi, nilainya berpindah dari materials inventory ke manufacturing process. Proses ketiga adalah seluruh biaya direct materials yang digunakan, seperti direct labor dan factory overhead, dikumpulkan dalam manufacturing process. Dalam tahap ini, produk sedang dalam proses pengerjaan tapi belum selesai. Proses yang keempat, produk yang belum selesai dicatat sebagai work in process inventory. Nilai biaya pada tahap ini adalah total akumulasi biaya produk yang sudah terjadi, tetapi produk belum menjadi finished good atau barang jadi. Yang kelima adalah setelah proses produksi selesai, produk dipindahkan ke work in process inventory ke finished goods inventory. Pada titik ini, barang sudah siap dijual. Yang terakhir, ketika barang dijual pada pelanggan, nilai persediaan keluar dari finished goods inventory dan masuk ke cost of goods sold dalam income statement. Jadi kesimpulannya, alurnya adalah pertama dalam materials inventory, kemudian dilanjut ke manufacturing process, terus ke work in process inventory, kemudian ke finished goods inventory, dan terakhir ke cost of goods sold. Alur ini menggambarkan bagaimana semua biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi akhirnya menjadi biaya yang diakui dalam laporan laba rugi ketika produk terjual.
Baik, untuk selanjutnya adalah langkah-langkah untuk menentukan biaya bahan yang digunakan, total biaya produksi yang dikeluarkan, dan harga pokok produksi. Langkah pertama, yakni biaya bahan yang digunakan dalam produksi ditentukan sebagai berikut. Persediaan barang baku per 1 Januari sebesar 65.000 ditambahkan ke biaya pembelian bahan baku sebesar 100.000 sehingga menghasilkan total biaya bahan baku tersedia digunakan selama 2018 sebesar 165 dengan mengurangi persediaan bahan baku per 31 Desember 2018 akhir sebesar 35. Diperoleh biaya bahan baku langsung yang digunakan dalam produksi sebesar 130. Jadi pembelian sebesar persediaan bahan baku awal itu ada 65.000 dituliskan di persediaan bahan baku per 1 Januari. Kemudian ditambahkan karena sedang membeli bahan baku. Jadi bahan baku masuk itu sebesar 100.000. Kemudian dijumlah mendapatkan 165.000. Selanjutnya bahan baku tersebut dipakai sebesar 35 dikurangi 35, jadi hasilnya 130. Untuk selanjutnya ada langkah kedua, total biaya produksi yang dikeluarkan ditentukan sebagai berikut. Jadi total biaya produksi yang dikeluarkan itu ada 284 ditentukan dengan menambahkan bahan langsung yang digunakan dalam produksi pada langkah pertama yakni 130.000, kemudian ditambahkan dengan biaya tenaga kerja yakni 110, kemudian ditambahkan lagi dengan biaya overhead pabrik atau biaya luar sehingga mendapatkan 284.000. Selanjutnya ada langkah ketiga, yakni biaya barang yang diproduksi itu sebesar 290 yang ditentukan dengan menambah total biaya produksi yang dikeluarkan pada langkah kedua ke pekerja pada tanggal 1 Januari, persediaan barang dalam proses sebesar 30.000, hal ini menghasilkan total biaya manufaktur sebesar 314, barang persediaan dalam proses per 31 Desember sebesar 24, kemudian dikurangkan untuk menggunakan harga pokok produksi sebesar 290. 30.000-nya itu diperoleh dari barang persediaan dimasukkan dalam situ, kemudian ada 284 itu diperoleh dari total biaya produksi pada langkah kedua, kemudian dijumlahkan dan hasilnya akan dikurangi oleh persediaan pekerjaan dalam proses yang lebih sedikit yakni 24.000. Nah, untuk selanjutnya yakni laporan laba rugi yang dimana langkah terakhir yakni pokok produksi dimasukkan setelah persediaan barang jadi, ya persediaan awal. Kemudian ditambahkan, selanjutnya akan dikurangi dengan persediaan atau yang barang yang sudah dipakai pada tahun tersebut. Selanjutnya, setelah membuat laporan laba rugi, maka akan membuat laporan harga pokok produksi, yang dimana laporan laba rugi dan laporan ini merupakan satu kesatuan dan memasukkan semua langkah yang tadi sudah dijelaskan dari langkah pertama hingga langkah ketiga. Seperti itu. Sekian penjelasan presentasi materi kami. dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata, Terima mohon kasih dan dimaafkan. wassalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi